Pulang ke kampung halaman setelah sekian lama meninggalkannya terasa begitu menyenangkan. Udara segar dan suasana yang tenang menjadi obat yang sempurna untuk menghilangkan lelah. Namun di balik kedamaian itu terdapat cerita horor yang mengintai. Saat sedang mengendarai motorku di tengah malam menuju rumah nenekku, tiba-tiba mataku tertuju pada sosok yang berdiri di tepi jalan. Sosok itu tampak seperti seorang gadis yang memakai baju putih dan rambut yang tergerai. Aku coba untuk menepikan motorku sejenak. Namun ketika kembali melihat sosok tersebut, dia sudah lenyap begitu saja. Tidak hanya itu, ketika sampai di rumah nenekku, aku merasakan adanya kehadiran suasana yang tidak nyaman. Saat ingin tidur, suara-suara aneh terdengar di sekitar rumah. Bunyi seperti pintu yang bergerak, langkah kaki di atas genteng, dan suara bisikan yang mengganggu pikiran. Tak dapat menahan rasa takut, aku memutuskan untuk segera pergi keluar rumah untuk menghilangkan rasa cemas. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi aku melihat sosok yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, sosok itu berlari ke arahku dan berkata, "Tolong aku, jangan biarkan aku mati begitu saja." Dalam kebingungan, aku mencoba untuk menolongnya. Namun, ketika aku mendekat, sosok itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan gelap yang menyeramkan. Aku hampir saja jatuh ke dalam kegilaan karena takut yang menghujam di dadaku. Sampainya di rumah, aku bercerita kepada nenekku tentang yang aku alami. Dia lantas menjelaskan bahwa tempat itu memang memiliki cerita mistis yang menyebutkan adanya hantu anak kecil atau seorang gadis yang seringkali muncul di tengah malam. Rupanya sosok yang kucoba tolong tadi malam adalah salah satu dari banyak hantu yang menghuni tempat itu. Malam itu, aku melihat bagian lain dari kampung halamanku yang penuh dengan cerita horor. Namun, aku berterima kasih kepada nenekku yang memberikan penjelasan dan mengiringi aku untuk mengatasi rasa takut itu. Aku harus siap menghadapi dunia yang tidak selalu mencintai kebahagiaan. Bukan hanya ini yang kami alami di kampung halaman. Keindahan alam yang ada di kampung halaman memang sangat memikat hati. Mengajak kaki untuk terus melalang buana dan tak mau diam diri di rumah. Selama lebih kurang 1 minggu kami di kampung halaman, aku dan anakku yang suka traveling mempergunakan waktu sebaik mungkin untuk terus berkeliling ke tempat-tempat yang belum kami kunjungi. Selain pergi ke rumah saudara, kami juga pergi ke tempat rekreasi yang sangat ramai dikunjungi, walaupun tempat itu cukup jauh dari rumah. Dan jalannya melalui perbukitan yang cukup ekstrim serta dikelilingi hutan dan semak belukar yang cukup lebat. Namun, aku dan anakku tetap saja tak merasa takut sama sekali. Seakan kami berdua dipanggil untuk melihat keindahan alam ciptaan Allah yang sangat hijau dan menyejukkan mata ketika dipandang. Kami terus berkeliling tak kenal lelah. Tiba-tiba pada suatu senja, adzan maghrib pun berkumandang. Tapi kami masih jauh dalam perjalanan pulang. Saat itu terbayang di benakku bahwa kami akan kemalaman di tengah hutan yang lebat. Hatiku sedikit berkata, "Ya Allah, pastinya aku dan anakku akan menempuh hutan itu tanpa ada siapapun. Semoga tak terjadi apa-apa dengan kami," bisikku dalam hati. Jalan hitam yang telah aspal membuat laju sepeda motor tanpa hambatan. Gelap mulai menyelimuti bumi. Sepertinya anakku tak ada rasa takut. Aku pun memeluknya erat-erat di atas sepeda motor. Benar saja kawan, sampainya di jalan yang lebat penuh dengan hutan yang menyelimuti, semak belukar seakan mau bertaut di jalanan yang kami tempuh. Walau jalanan itu cantik dan licin aspalnya, namun karena jarang ditempuh seakan jalanan itu adalah rumah tinggal yang tak pernah dihuni.
Seketika aku dan anakku melihat bayangan putih berjalan di pinggir jalan dengan santai, seperti orang yang memakai pakaian ihram, berpakaian putih dari atas sampai ke bawah. Dia tetap berjalan dan tak melihat ke arah kami. Saat itu bulu romaku sudah berdiri. Tak jauh dari kejadian itu, aku berkata kepada anakku, "Nak, kau melihat kan orang yang lewat tadi? Kira-kira itu siapa ya?" Tanyaku kepada anakku. Lalu anakku menjawab dengan santai, "Tenang Bu, itu orang biasa," katanya padaku. Namun anehnya, setelah kami selesai berkata-kata, tiba-tiba hujan lebat turun diikuti dengan kabut buta yang luar biasa. Padahal waktu itu belum terlalu malam, kira-kira baru jam 8. Saat itu anakku berkata kepadaku, "Bu, kok ada kabut ya? Terus jalannya kok gak kelihatan lagi?" Gitu. "Terus aja nak, jangan berhenti ya, istighfar." Aku bilang begitu dengan anakku. "Baik Bu," jawabnya denganku. Walaupun jalan hanya nampak setengah meter dari lampu sepeda motor, namun kami tetap berjalan. Kanan, kiri, depan, belakang diselimuti kabut besar serta ditemani hujan yang amat lebat. Kami terus berjalan. Rasanya sepeda motor itu sudah sangat kencang, tapi kami masih tetap berada di hutan yang lebat. Kita kok di sini-sini aja ya? Perasaan aku udah kencang bawa motornya," kata anakku lagi. "Ya nak, teruskan saja perjalanan. Insya Allah kita akan sampai ke rumah kita," jawabku di belakang dengan sangat takut, seolah ada yang mengikuti dan menyelimutiku di belakang anakku. Beruntungnya kami berdua tak hilang akal. Kami tetap sadar dalam perjalanan. Sampai akhirnya kami tiba di daerah pasar yang sudah ramai dengan cahaya lampu, dan ternyata itu sudah melewati simpang jalan ke rumah kami. Tapi kami tak melihat simpang jalan itu. Sampai di situ hujan pun reda dan kabut tebal pun hilang. "Alhamdulillah ya nak, akhirnya kita jumpa juga simpang ke rumah kita," kataku sama anakku. "Iya Bu, alhamdulillah," jawab anakku singkat. Sebenarnya dari simpang itu, rumah kami masih jauh ke dalam, dan kami berdua masih harus melewati tempat-tempat angker yang menakutkan. Tapi dengan penuh keyakinan kami terus berjalan, sampai akhirnya tiba di rumah dalam keadaan basah kuyup. Mendengar suara sepeda motor kami sudah tiba, kakakku pun bergegas membukakan pintu. Alangkah tercengangnya dia melihat kami berdua sudah basah kuyup. "Kalian kok basah kuyup begini? Emang di mana hujan lebat?" tanya beliau kepada kami. Sejenak aku terdiam. Sambil masuk ke rumah, aku mengambil handuk dan bergegas ke kamar mandi. "Nanti kuceritakan, ceritanya panjang," jawabku sambil berjalan ke kamar mandi. Kakakku dan semua saudara yang ada di rumah itu sudah tak sabar ingin mendengar cerita kami. Selesai mandi, aku pun duduk dengan tenang dan menceritakan kejadian itu. "Astaga," kata kakakku, "kalian ini, di situ emang angker. Tak ada orang yang berani melewati jalan itu di tengah malam. Kalian ada-ada saja. Untung kalian tak dikurung sama penunggu hutan di tempat itu, atau diarahkan ke tempat yang lebih jauh lagi. Untung kalian dilepaskan. Kalau tidak, kemana mau kami cari?" kata kakakku menjelaskan dengan raut wajah kecemasan. "Ya Allah Kak, ini pelajaran buat kami. Kami yang tak kenal takut, sekarang ternyata sudah ditakutin sama penunggu hutan yang ada di jalan bagus itu. Kedepannya kalau kami pulang lagi, kami akan berhati-hati melewati jalan itu," jawabku menenangkan kakakku. Ternyata memang dari dulu, sebelum jalan itu diaspal, banyak orang melihat hal-hal aneh di tempat itu. Ada juga yang melihat ada daging brongok, tapi cuma sebentar saja, setelah itu menghilang entah kemana.